Welcome to S2 Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Masya Allah, gua kangen banget sama kalian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya? Ya, baik ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mau ngeklik video ini. Udah kali ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Nggak ada yang bercanda. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mau ngeklik video ini, karena dengan kalian sudah mengklik video ini ngebuat gua semakin semangat lagi, semakin gacor lagi, dan semakin terus semangat untuk menjalankan video-video ataupun mengedit video-video yang akan kita tayangkan di S2 Talk nanti atau sekarang. Ya, ngomong apa sih gua? Kali ini kita mau menceritakan kisah tentang teman-teman kita yang mungkin mempunyai keresahan yang cukup sedih gitu ya. Pokoknya banyak lah tentang keresahan lah pokoknya ya. Sekali lagi gue tekankan, gue nggak akan memberitahu kejadian, tempat, dan ya yang bentuknya privacy gue nggak akan sebutin itu. Jadi buat kalian yang mau cerita ataupun yang mau curhat, langsung DM ke sini aja, oke? Atau ke sini ini ya, oke? Kesini aja, itu udah ada tuh tulisannya, udah kalian DM aja di situ, oke? Hari ini kita akan menceritakan tentang kisah dari salah satu teman kita. Tentang, gue juga belum baca, gue juga belum cerita, dan gue juga nggak tahu ini ceritanya seperti apa. Kita dengerin aja ya, kalian dengerin aja. Sebelum kalian mendengarkan kisah ini, ada baiknya kalian langsung di subscribe aja YouTube gua, oke? Dengan kalian subscribe YouTube gua, sama aja kalian berdonasi ataupun mendukung gua untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ayo, mari sama-sama kita kembangkan akun ini. Semangat! Assalamualaikum Kak Aji, saya hari ini tidak sengaja melihat salah satu postingan kakak dan mencoba kepo di akun Instagram kakak. Saya kemudian melihat channel YouTube kakak dan ada salah satu cerita yang cukup familiar untuk saya. Saya juga seorang yang mengalami pelecehan bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga. Kasusnya cukup rumit karena saya tidak berani bicara kepada siapapun. Pelaku pelecehan dan pemerkosaan itu adalah ayah kandung saya. Wow, bokap Anda luar biasa ya, semua digerogoti ya, semua digigit ya. Awal kejadian saat saya duduk di bangku kelas 3 atau 4 SD. Mulanya dia menyentuh bagian-bagian vital saya sebagai perempuan dan menciumi bibir saya. Dia bilang apa yang dia lakukan jangan sampai ada yang tahu. Wow, saya tidak paham karena saya masih kecil waktu itu. Selain itu juga dia bukan tipe ayah yang kasar, pemabuk, atau punya sikap buruk. Perlakuannya berlanjut sampai saya SMP bahkan SMA. Bokap lu emang nggak pernah diedukasi tentang seks gitu atau gimana gitu? Please lah. Saya baru menyadari apa yang dia lakukan terhadap saya adalah tindakan pelecehan bahkan pemerkosaan saat keperawanan saya hilang. Keperawanan Anda diambil sama ayah Anda sendiri. Wow, kisah yang cukup tragis memang, tapi ya udahlah, kita lanjut aja kisahnya. Kejadian itu terjadi saat saya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP? Oke. Waktu itu keadaan rumah sangat sepi. Ini saya pergi ke pengajian sementara adik saya pergi main ke tempat teman. Saya hanya berdua dan kejadian mengerikan terjadi. Saya menjadi bingung apa yang harus saya lakukan. Saya ingin bercerita, namun di sisi lain saya mempertimbangkan perasaan ibu saya. Kami pun masih sangat kecil dan butuh sekali ayah untuk bisa menghidupi kami. Alhasil saya bisa menahan perlakuan bejat ayah saya yang sering menyetubuhi saya. Wow. Hingga waktu kelas 2 SMA entah dari mana keberanian itu muncul. Saya menolak bahkan memukul ayah saya. Karena hal itu dia mulai tidak berani menyentuh saya. Saya pikir masalah sudah selesai, namun nyatanya tidak. Waktu berjalan dan saya masih kuliah. Di perkuliahan awalnya berjalan baik. 1 semester saya lalui dengan lancar tanpa kendala.
Tapi di hari ulang tahun saya lah malapetaka baru datang menimpa saya. Teman-teman perempuan saya datang ke rumah untuk sekedar selamatan hari ultah saya. Ya, kendalanya apa? Kan mereka datang cuma ngucapin ya bagus dong. Namun keesokan harinya saat saya ke kampus berita menyebar mengenai saya. Salah satu teman saya bilang dia terus-terusan dikirimi pesan cinta dari ayah saya. What the fuck? Wah, bokap lu gila banget. Teman-teman lu digigit juga. Wow. Ayah saya dapat nomornya karena memang saya sering pinjam HP-nya untuk menghubungi ayah saya saat mau pulang kampus. Dan HP mati, oke. Singkatnya saya tertekan karena gunjingan dari teman-teman dan memutuskan untuk berhenti kuliah. Saya menyembunyikan berhentinya saya kuliah dari ibu dan keluarga besar. Yang mereka tahu saya masih kuliah dan baik-baik saja. Singkat cerita, disinilah saya mulai tidak percaya bahwa Allah itu ada. Hey! Oke, nggak apa-apa. Ya, namanya juga proses, trial and error itu pasti ada. Ya, setiap jalan orang itu beda-beda. Tapi kita dengarkan dulu, kita baca dulu cerita Anda ya. Saya merasa apa yang terjadi dalam hidup saya sungguh tidak adil. Saya harus kehilangan keperawanan di tangan ayah saya sendiri. Bahkan karena ayah saya juga, saya menjadi bahan gunjingan teman-teman. Ditambah saya bahkan sudah tidak bisa menstruasi sejak lulus SMA. Rasanya lengkap sudah penderitaan saya. Saya semakin jauh dari Allah. Saya menjadi pembohong. Saya mulai meninggalkan sholat, bahkan Al-Quran. Padahal dulu saya dikenal sebagai kiroah yang punya suara bagus waktu sekolah. Wow, prestasi yang sungguh-sungguh keren sebenarnya, tapi Anda punya jalur lain. Ya, it's okay, trial and error ya. Kita dengerin lagi, kita baca lagi. Semakin hari semakin buruk perilaku saya. Bahkan yang lebih parahnya, saya merasa saya ini kecanduan film porno dan menjadi hypersex. Memang saya tidak menyalurkan hasrat saya kepada lawan jenis. Saya memilih untuk masturbasi. Namun itu seperti candu untuk saya. Yang lebih parahnya lagi, saya bertemu dengan pria dari medsos. Oh shit. Yang ternyata juga gemar seks. Kami beda kota, jadi kami lebih sering VCS. VCS apa? Video call seks. Gimana tuh? Bisa diajarkan nggak? Soalnya gue nggak tahu gitu. Apa sih video call seks? Apa? Saya nggak ngerti kayak gitu-gitu teman-teman ya. Mungkin kalian ada yang tahu, coba tulis di kolom komentar ya. Keburukan-keburukan lain datang, hidup saya nggak tenang. Nggaknya tuh pakai G ya. Saya insomnia, bahkan saya kerap tiba-tiba terbangun dari tidur di tengah malam dalam keadaan menangis. Kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah saya lah penyebabnya. Aduh, sedih banget sih sebenarnya. Oke, ya namanya juga hidup ya. Setiap orang punya jalan. Saya mengalami trauma, tapi saya juga tidak bisa mengendalikan hasrat seks saya yang terus saya salurkan dengan VCS tadi. Singkatnya, kebohongan saya tentang kuliah terkuak. Saya menjadi musuh banyak orang. Saat itu adalah saya mencoba untuk bunuh diri. Saya merasa tak ada yang mencintai saya sama sekali. Emang ya? Saya mencintai Anda. Kita semuanya yang nonton video ini itu mencintai kamu kok. Tenang aja, ya. Saya adalah korban dari keegoisan ayah saya. Tapi saya yang harus menanggung semua rasa sakit itu sendiri. Bicara pun percuma karena tak mungkin ada yang percaya. Di hari saya ingin bunuh diri, kakak perempuan saya datang dan menghampiri. Keren ya bahasa kamu ya. Wow. Dia bertanya bagaimana aku bisa berubah. Aku memang bukan orang yang suka keluar rumah. Pergaulanku pun tidak neko-neko. Aku berjilbab, bicaraku santun, dan aku orang yang humoris. Kakak itu tidak percaya aku bisa berbohong tentang kuliahku. Saat itu aku memberanikan diri untuk bercerita padanya. Dan dia memelukku sambil berkata, "Aku percaya apa yang sudah kau katakan." Aku menatapnya bingung. Dia bilang dia juga pernah mendapatkan pelecehan dari ayah kami. Namun untungnya dia berani melawan, bahkan mengancam, jadi dia selamat. Ayah lu kenapa sih? Aduh, buat teman-teman ya yang cowok nih, kalau jadi ayah jangan kayak gitu ya. Ini pelajaran buat kita semuanya ya. Oke, terima kasih loh yang sedang bercerita. Pengalaman Anda sangat berarti buat kami. Oke, kita lanjut.
Dia juga bilang ternyata pun ada yang pernah ditaksir oleh ayah. Dia juga dibully di sekolah, tapi dia tipe yang cuek, jadi dia tidak terganggu. Setelah semua itu, kakak memintaku untuk pergi dari rumah dan kota tempat kami tinggal. Dia bahkan mencarikan pekerjaan dan tempat tinggal yang jauh dari kita. Hubungan dengan orang yang selalu menemaniku VCS. Ada yang tahu nggak? Dan, VCS apa Dan? Kasih tahu lah Dan. Video call seks.